paket Asia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Meratu Salihin STP NIM-nya 049. Di sini saya akan menjelaskan materi pertama, yaitu pendirian usaha. Selanjutnya adalah pengertian badan usaha. Badan usaha adalah kesatuan yuridis ekonomis dari faktor-faktor produksi yang bertujuan mencari laba atau memberi pelayanan kepada masyarakat. Perusahaan adalah suatu kesatuan teknis dan tempat proses untuk memproduksi barang dan jasa. Lalu jenis-jenis badan usaha. Yang pertama ditinjau dari lapangan usaha. Ada badan usaha agraris, yaitu pada bidang pertanian, peternakan, perkebunan. Ekstraktif pada bagian pertambangan dan perikanan laut. Industri, contohnya seperti industri logam dan tekstil. Yang selanjutnya yang keempat yaitu badan usaha perdagangan, yaitu yang kegiatannya menyalurkan barang dari produsen ke konsumen. Yang selanjutnya ada badan usaha pada bidang jasa, yaitu badan usaha yang bergerak pada bidang pelayanan jasa yang penilaiannya sesuai dengan kepuasan konsumen penggunaan jasa, contohnya seperti dokter dan guru. Yang selanjutnya ditinjau dari kepemilikannya badan usaha. Yang pertama adalah BUMN atau badan usaha milik negara, yaitu badan usaha yang modalnya dari pemerintah, contohnya seperti Perum dan Persero. Yang selanjutnya adalah badan usaha milik swasta atau BUMS, adalah badan usaha yang seluruh modalnya dimiliki oleh pihak swasta, dapat perseorangan maupun kelompok yang tujuannya memperoleh laba, contohnya PT Perseroan Terbatas dan Kurikulum Vitae. Yang ketiga adalah badan usaha milik daerah atau BUMD, adalah badan usaha yang dimiliki oleh pemerintah daerah, contohnya seperti PDAM. Yang keempat adalah badan usaha campuran, yaitu badan usaha yang modalnya campuran dari pemerintah dan swasta, contohnya PT Telkom, PT Garuda, dan PT BNI Patrol. Bentuk-bentuk badan usaha. Yang pertama, perusahaan perseorangan, yaitu perusahaan yang dimiliki oleh satu orang saja. Perusahaan ini didirikan dengan modal yang tidak terlalu besar, dengan kuantitas produksi yang juga terbatas, menggunakan alat produksi yang sederhana. Pengambilan keputusannya juga diputuskan sendiri oleh pemilik usaha. Yang selanjutnya adalah persekutuan perdata. Dalam usaha ini terdapat dua orang atau lebih yang memiliki perjanjian untuk membangun usaha bersama dengan maksud memperoleh laba bersama. Pengambilan keputusannya biasanya melakukan yang selanjutnya adalah persekutuan firma. Berarti hampir sama dengan persekutuan kita, namun dalam bentuk nama khusus, yaitu bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih dengan memakai nama bersama dan tanggung jawab nama pengelola yang biasa dengan sekutu yang bersifat berkelanjutan. Maksudnya, jika ada yang dibuat oleh sekutu, maka akan mengikat sekutu lain. Yang keempat adalah persekutuan pemilikan atau PT. Persekutuan pemilikan adalah perkembangan dari persekutuan firma. Pada persekutuan firma hanya terdiri dari para sekutu yang aktif memasukkan modal dan menjadi konsumennya. Tapi dalam persekutuan pemilikan terdapat sekutu yang hanya memasukkan modalnya tanpa ikut aktif dalam menjalankan perusahaan. Lalu untuk pembagian keuntungannya sesuai dengan perjanjian yang disepakati di awal. Yang selanjutnya adalah perseroan terbatas atau PT, adalah suatu badan hukum untuk menjalankan usaha yang memiliki modal yang terdiri dari saham-saham, di mana pemiliknya memiliki bagian sebanyak saham yang dimilikinya. Biasanya modal menentukan besarnya saham kepemilikan dari perusahaan tersebut. Materi yang kedua yaitu ide mendirikan bisnis. Beberapa penelitian telah berusaha mencoba untuk menemukan tempat bermulanya ide pendirian bisnis berskala kecil. National Federation of Independent Business Foundation menemukan bahwa pengalaman kerja terdahulu menyebabkan 45% ide baru atau minat pribadi berjumlah 16% dari total penelitian, dan munculnya kesempatan berjumlah 11%. Mengungkap beberapa sumber ide pendirian usaha baru atau perusahaan. Sumber ide awal tersebut dapat berasal dari yang pertama, pengalaman pribadi, minat, penemuan secara tidak sengaja. Yang keempat, relasi atau bisnis keluarga. Yang kelima, pencarian ide dengan penuh pertimbangan. Demikian penjelasan dari saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang ide mendirikan bisnis. Dalam mendirikan bisnis ada beberapa ide yang mana ide tersebut dapat dikembangkan dalam sebuah bisnis yang akan dijalankan oleh seseorang, yaitu yang pertama melalui pengalaman pribadi. Dasar utama ide awal adalah pengalaman pribadi, baik saat bekerja maupun di rumah. Yang kedua, minat. Kadangkala minat dapat menumbuhkan suatu minat usaha yang mana dapat dicairkan atau diluapkan dalam menjalankan suatu bisnisnya. Yang ketiga yaitu penemuan secara tidak sengaja. Penemuan secara tidak sengaja melibatkan sesuatu yang disebut serendipitas atau kemampuan menemukan sesuatu. Yang keempat yaitu relasi atau bisnis keluarga. Jadi bisa dikatakan sebagai meneruskan dari bisnis keluarganya atau menjaga hubungan dan memperbanyak relasi kerjasama antar bisnis lainnya. Selanjutnya yaitu cara memulai suatu usaha atau langkah-langkah memulai usaha. Kewirausahaan merupakan gabungan dari kreativitas, keinovasian, dan keberanian menghadapi risiko yang dilakukan dengan cara kerja keras membentuk dan memelihara usaha baru. Adapun langkah-langkah yang harus dilakukan dalam mendirikan suatu usaha yaitu yang pertama, memiliki minat usaha di bidang yang akan dijalankan. Kewirausahaan atau entrepreneurship muncul apabila seseorang individu berani mengembangkan usaha dan ide-idenya dalam proses berwirausaha. Yang kedua yaitu meluas dan perbanyak jaringan bisnis dan pertemanan. Dengan cara ini mungkin dalam menjalankan bisnis seseorang akan dapat menjalankan secara lancar dalam bisnisnya. Yang ketiga yaitu memilih keunikan dan nilai unggul dalam produk atau jasa. Suatu usaha dapat dilakukan yang sesuai dengan keahliannya maupun kemampuan pelayanannya. Namun jika Anda memiliki nilai terlalu tinggi jasa atau produk Anda, sementara hal yang Anda tawarkan itu tidak sesuai dengan keunggulan atau spesifik dan nilai tambah, maka orang akan berpaling kepada usaha Anda dan akan memilih jenis produk yang lebih terjangkau dari harganya ataupun kualitasnya. Yaitu yang keempat, menjaga kredibilitas dan brand image. Menjaga kredibilitas dan brand image merupakan suatu yang penting dalam memulai usaha. Terdapat 5 kualitas layanan yang perlu diperhatikan oleh suatu usaha agar pelayanan yang diberikan berkualitas, yaitu keandalan, daya tanggap, asuransi, dan empati. Sekian materi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Strategi adalah cara pemimpin bisnis perusahaan merealisasikan filosofinya. Pengertian ini lebih menekankan pada strategi seharusnya berkaitan dengan keputusan besar baik dari individu atau organisasi dalam melakukan bisnis, yaitu keputusan menyebabkan kegagalan dan kesuksesan individu atau organisasi. Strategi sebagai suatu alat untuk mencapai tujuan jangka panjang. Selain itu, strategi juga diartikan sebagai tindakan potensial yang menunjukkan keputusan manajemen investasi dan sumber daya manusia perusahaan dalam jumlah yang besar. Secara umum, strategi merupakan pendekatan secara menyeluruh yang berkaitan dengan pelaksanaan ide atau gagasan perencanaan dan pelaksanaan suatu kegiatan dalam kurun waktu tertentu. Strategi yang baik lebih menuntut adanya koordinasi tim kerja, memiliki tema, mengidentifikasi faktor pendukung, skill sesuai dengan prinsip-prinsip pelaksanaan gagasan secara rasional, efisien dalam pendanaan, dan memiliki taktik untuk mencapai tujuan secara efektif. Strategi juga merupakan perangkat luas rencana organisasi untuk mengimplementasikan keputusan yang diambil demi mencapai tujuan organisasi. Dapat dikelompokkan menjadi 3 tipe. Yang pertama ada strategi manajemen, yang kedua ada strategi investasi, dan yang ketiga ada strategi bisnis. Strategi dalam pengembangan usaha adalah tindakan yang menuntut keputusan manajemen puncak dan sumber daya perusahaan yang banyak merealisasikannya. Di samping itu, strategi juga mempengaruhi kehidupan organisasi dalam jangka panjang, paling tidak selama 5 tahun. Oleh karena itu, sifat strategi adalah berorientasi ke masa depan. Strategi mempunyai konsekuensi multidimensional atau multidivisional, dan dalam perumusannya perlu mempertimbangkan faktor-faktor internal maupun eksternal yang dihadapi perusahaan. Strategi memiliki hierarki tertentu. Pertama adalah strategi tingkat korporat. Strategi korporat menggambarkan arah pertumbuhan
dan pengelolaan berbagai bidang usaha dalam sebuah organisasi untuk mencapai keseimbangan produk dan jasa yang dihasilkan. Kedua, strategi tingkat unit usaha bisnis. Strategi unit usaha biasanya menekankan pada usaha, peningkatan daya saing organisasi dalam satu unit industri atau satu segmen industri yang dimasuki organisasi yang bersangkutan. Yang ketiga, ada strategi tingkat fungsional. Strategi pada tingkat ini menciptakan kerangka kerja untuk manajemen fungsional seperti produksi dan operasi, keuangan, sumber daya manusia, pemasaran, dan penelitian dan inovasi. Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa strategi adalah suatu proses yang direncanakan untuk mencapai sasaran perusahaan dalam jangka waktu yang panjang. Saat strategi telah diterapkan, maka akan diketahui apakah gagal atau berhasil pada organisasi tersebut. Terima kasih. Visioner dan dalam perumusannya perlu mempertimbangkan faktor-faktor internal maupun eksternal yang dihadapi perusahaan. Strategi memiliki hierarki tertentu. Pertama adalah strategi tingkat korporat. Strategi korporat menggambarkan arah pertumbuhan dan pengelolaan berbagai bidang usaha dalam sebuah organisasi untuk mencapai keseimbangan produk dan jasa yang dihasilkan. Kedua, strategi tingkat unit usaha bisnis. Strategi unit usaha biasanya menekankan pada usaha, peningkatan daya saing organisasi dalam satu unit industri atau satu segmen industri yang dimasuki organisasi yang bersangkutan. Yang ketiga, ada strategi tingkat fungsional. Strategi pada tingkat ini menciptakan kerangka kerja untuk manajemen fungsional seperti produksi dan operasi, keuangan, sumber daya manusia, pemasaran, dan penelitian dan inovasi. Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa strategi adalah suatu proses yang direncanakan untuk mencapai sasaran perusahaan dalam jangka waktu yang panjang. Saat strategi telah diterapkan, maka akan diketahui apakah gagal atau berhasil pada organisasi tersebut. Terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ulfia Apriliani, NIM 081 yang akan meneruskan materi selanjutnya. Materi selanjutnya adalah jenis izin usaha. Jenis-jenis izin usaha diantaranya yang pertama, nomor induk berusaha, lalu ada surat keterangan domisili usaha, nomor pokok wajib pajak, izin usaha dagang, surat izin tempat usaha, surat izin prinsip, surat izin usaha industri, surat izin usaha perdagangan, tanda daftar perusahaan, surat izin usaha jasa konstruksi, surat izin gangguan, izin mendirikan bangunan, izin BPOM, sertifikat layak fungsi, izin lingkungan, izin lokasi, dan yang terakhir tanda daftar usaha pariwisata. Lalu, proses pendirian badan usaha. Yang pertama, persiapan. Dalam proses ini, kita perlu menyiapkan kartu tanda penduduk elektronik pihak yang akan mendirikan perusahaan perseorangan. Yang kedua, menentukan calon nama perusahaan. Yang ketiga, menentukan tempat kedudukan perusahaan dan menentukan maksud serta tujuan yang spesifik dari perusahaan perseorangan tersebut. Lalu, yang kedua, prosesnya pendaftaran ke notaris. Setelah semua kelengkapan tersebut terpenuhi, langkah selanjutnya adalah mendaftar ke notaris untuk mendapatkan akta notaris tentang pendirian perusahaan perseorangan. Yang ketiga, pendaftaran ke pengadilan negeri setempat. Untuk memperkokoh posisi Perserikatan Komanditer atau CV, sebaiknya CV yang telah didirikan dengan akta notaris didaftarkan pada pengadilan negeri setempat dengan membawa kelengkapan sebagai berikut. Yang pertama ada surat keterangan domisili perusahaan atau SKDP, dan yang kedua, nomor pokok wajib pajak atas nama CV yang bersangkutan. Yang keempat, mendirikan PT atau perseroan terbatas. Untuk mendirikan PT tersebut diperlukan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, pembuatan akta notaris. Dalam pembuatan akta diperlukan anggaran dan keterangan sebagai berikut. Yang pertama, nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, dan tempat tinggal serta kewarganegaraan pendiri perusahaan. Yang kedua, susunan nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, dan kewarganegaraan anggota direksi dan komisaris yang diangkat pertama kali. Yang ketiga, nama pemegang saham yang telah mengambil saham, rincian jumlah saham, dan nilai nominasi atau nilai yang diperjanjikan dari saham yang telah ditempatkan dan disetor pada saat pendirian. Yang kelima, penyiapan anggaran dasar. Anggaran dasar perseroan terbatas harus berisi antara lain yang pertama, nama dan tempat kedudukan perseroan terbatas, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, jangka waktu berdirinya PT, besarnya jumlah modal dasar, modal yang ditempatkan, dan modal yang disetor, jumlah saham, jumlah klasifikasi saham apabila ada jumlah saham untuk tiap klasifikasi, hak-hak yang melekat pada setiap saham, dan nilai nominal setiap saham. Lalu ada susunan, jumlah, dan nama anggota direksi dan komisarisnya, penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan rapat umum pemegang saham. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Terima kasih.
Oke, saya Sandy Vicky Saputra melanjutkan pemaparan dari pemateri. Yang kelima adalah tata cara pemilihan, pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota direksi dan komisaris. Tata cara penggunaan laba dan pembagian dividen, ketentuan-ketentuan lain menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas. Untuk menurut perusahaan kemitraan, CV atau firma, setelah persyaratan tersebut terpenuhi, datanglah ke seorang notaris terdekat. Apabila kita di kabupaten, silakan ke kabupaten, ya pokoknya yang notaris terdekat, maupun kalau kita di kota Ahmadiyah, ya pokoknya yang terdekat lah, yang bisa kita jumpai. Selama proses akta pendirian tersebut, sebaiknya kita proaktif untuk sesekali menanyakan status pembuatannya, sampai di mana prosesnya, tapi dalam tempo yang wajar. Maksudnya wajar itu jangan terlalu dari akar sampai ke ujung ya, jadi sebatas wajarnya aja, apa yang perlu, informasi yang kita perlukan gitu. Terus sambil menunggu itu datanglah ke kelurahan untuk meminta format-format yang akan dipergunakan untuk memenuhi syarat-syarat selanjutnya. Tanyakanlah langsung kepada kepala kelurahan maupun kepala desa maupun sekretarisnya semua hal yang berkaitan dengan pembuatan pendirian sebuah perusahaan tersebut, nanti supaya bisa kita mempersiapkan. Terus syarat-syarat yang harus dipersiapkan sebelum mengisi form yang diberikan oleh pihak kelurahan setelah akta pendirian dari notaris selesai sebagai berikut. Yang pertama adalah akta pendirian perusahaan dari notaris. Yang kedua, menentukan luas bangunan untuk kantor tersebut minimal 12 meter persegi. Luasnya bangunan kantor yang akan dipergunakan, menentukan biaya yang harus kita keluarkan ataupun dana untuk proses tersebut. 3. Izin domisili dari RT maupun ketua RW setempat. Yang terakhir, yang selanjutnya adalah fotokopi sertifikat rumah untuk tempat atau kantor yang akan digunakan. Kalau kantor dengan menggunakan sewa, maka kita sertakan dokumen yang berkaitan dengan sewa menyewa tempat tersebut. Yang keenam adalah fotokopi kartu keluarga, fotokopi KTP para pengurusnya. Kemudian kita meminta persetujuan dari mana perusahaan tersebut akan didirikan. Jadi kembali ke itu, ketua RT, ketua RW maupun ke kelurahan setempat. Kalau untuk perusahaan perseroan ataupun PT, sebelum mengajukan permintaan untuk mendirikan perseroan terbatas, ada baiknya sudah diperoleh kesepakatan sebagai berikut. 1. Pendiri perseroan minimal 2 harus warga negara Indonesia, kecuali pendirian PT yang dimaksud adalah dalam rangka fasilitas penanaman modal asing ataupun PMA. Yang kedua adalah perseroan terbatas. 3. Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha. 4. Modal perseroan. 5. Komposisi saham. 6. Pengurus perseroan. 7. Jangka waktu berdirinya perseroan. Dan 8. Syarat-syarat pendirian PT. Dan proses pendirian PT dalam pertimbangan mendirikan PT sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Yang 1. Tahap pengajuan nama PT. Pengajuan nama perusahaan ini didaftarkan oleh notaris melalui sistem administrasi badan hukum Sismin Bakum ya teman-teman, Kemenkumham ini. Adapun persyaratan yang dibutuhkan sebagai berikut. Yang pertama, melampirkan asli formulir pendirian surat kuasa. Yang kedua adalah melampirkan asli formulir dan pendirian surat, melampirkan fotokopi KTP dan melampirkan fotokopi kakak ataupun pimpinan pendiri PT. Yang kedua adalah tahap pembuatan akte ataupun pendirian PT. Pembuatan akte pendirian dilakukan oleh notaris yang berwenang di seluruh wilayah negara Republik Indonesia untuk selanjutnya mendapatkan persetujuan dari Menteri Kemenkumham. Patut untuk dipahami terhadap yang perlu diperhatikan ya teman-teman dalam pembuatan akte ini. Yang pertama adalah kedudukan PT, yang mana PT harus berada di wilayah Republik Indonesia. Yang kedua adalah pendirian PT minimal 2 orang ataupun lebih. Yang ketiga adalah tahap pembuatan surat keterangan domisili perusahaan ataupun SKDP. Permohonan SKDP diajukan kepada kantor kelurahan setempat sesuai dengan alamat kantor berdirinya.
Yang keempat adalah tahap permohonan nomor pokok wajib pajak ataupun NPWP. Permohonan pendaftaran NPWP kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak sesuai dengan keberadaan domisili PT tersebut. Persyaratan lain yang dibutuhkan adalah NPWP pribadi direktur, PT fotokopi KTP direktur atau fotokopi paspor bagi WNA khusus untuk PT PMA kepenanaman modal asing tersebut dan akte pendirian PT. Yang kelima adalah tahap berikutnya pengesahan anggaran besar persoalan oleh Kementerian Hukum dan HAM tadi disahkan. Yang keenam adalah mengajukan surat izin usaha perdagangan ataupun SIUP. SIUP ini berguna agar PT dapat menjalankan kegiatan usahanya, namun perlu untuk diperhatikan bahwa setiap perusahaan patut membuat SIUP selama kegiatan usaha yang dijalankannya termasuk dalam klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia KBLUI. Yang ketujuh adalah mengajukan tanda daftar perusahaan. Permohonan pendaftaran diajukan kepada Kepala Suku Dinas Perindustrian dan Perdagangan ataupun kota koperasi usaha mikro kecil menengah dan perdagangan kota ataupun kabupaten terkait sesuai dengan domisili perusahaan tersebut. Yang kedelapan adalah tahap berita acara negara Republik Indonesia BNRI. Setelah perusahaan melakukan wajib daftar perusahaan dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kemenkumham, maka harus diumumkan dalam BNRI dari perusahaan yang telah diumumkan dalam BNRI. Maka PT telah sempurna statusnya sebagai badan hukum. Jadi kita kalau mau mendirikan PT maupun CV itu harus mendaftarkan supaya kita itu legal mendapatkan NPWP. NPWP-nya juga SIUP-nya. Nah, NPWP ini juga kita dalam mendirikan perusahaan juga ikut menyumbang negara. Nah, ini pajak kita ini bukan hanya untuk negara, tapi dari negara akan dikembalikan ke kita. Jadi dari pajak kita untuk kita. Terima kasih. Lanjut untuk pemateri yang selanjutnya. Selanjutnya yaitu tentang faktor penyebab kegagalan usaha. Ada 5 faktor yang disebutkan dalam makalah, yaitu yang pertama, usaha tidak jelas. Di sini pelaku usaha yang merintis usaha tanpa adanya visi, misi, dan juga perencanaan yang jelas atau tidak tahu fokus usaha yang dilakukannya. Kemudian yang kedua, kekurangan modal kerja. Yang ketiga, terlalu cepat mengembangkan usaha. Maksudnya sebenarnya hal ini baik dalam bertindak cepat dalam mengembangkan usaha, tapi pelaku usaha itu harus tahu seberapa kuat fondasi usaha yang mereka lakukan. Kemudian yang keempat, produk yang tidak terjual. Kemudian yang kelima, tidak memiliki kehandalan, atau maksudnya pelaku usaha harus memiliki ataupun merekrut karyawan yang benar-benar memiliki kemampuan dan juga memiliki keinginan ataupun juga tertarik kepada bisnis yang kita jalankan. Jadi mereka bisa melakukan tugas mereka dengan efektif dan juga sesuai dengan bidangnya. Kemudian yang poin selanjutnya yaitu pengertian pengembangan usaha. Pengembangan usaha adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat untuk memberdayakan usaha mikro, kecil, dan menengah melalui pemberian fasilitas, bimbingan, pendampingan, dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan serta daya saing usaha mikro, kecil, dan menengah. Kemudian tingkatan dalam pengembangan usaha. Ada 3 tingkatan, yaitu yang pertama tingkat produk. Di sini pelaku usaha harus mengembangkan produk dan juga teknologi baru atau harus memiliki inovasi yang baru. Kemudian yang kedua tingkat komersil atau berburu pelanggan baru di segmen pasar yang baru. Kemudian yang ketiga tingkat korporasi, yaitu berkaitan dengan bisnis portofolio, keuangan perusahaan, hukum kontrak dan pajak ataupun yang lain sebagainya yang fokusnya pada produk dan komersil. Kemudian poin selanjutnya yaitu unsur pengembangan usaha. Yang pertama yaitu unsur yang berasal dari dalam atau dari pihak internal, yaitu berkaitan dengan niat dari pengusaha atau wirausaha itu sendiri dalam mengembangkan usahanya. Kemudian unsur yang kedua yaitu unsur yang berasal dari luar atau pihak eksternal, yaitu dengan mengikuti perkembangan informasi dari pelaku usaha, kemudian mendapatkan dana dengan meminjam dari luar, dan juga mengetahui kondisi lingkungan sekitar yang sekiranya kondusif atau aman bagi usaha yang dilakukan. Tentang tantangan dalam pengembangan usaha. Pertumbuhan ekonomi di Indonesia itu didorong oleh beberapa sektor. Salah satu sektor yang mempunyai peran strategis itu adalah sektor usaha mikro kecil dan menengah atau yang bisa disebut dengan UMKM. Dalam pengembangan usaha itu terdapat beberapa tantangan. Salah satunya adalah tantangan dalam aspek digital. Nah, dalam tantangan dalam aspek digital itu
masyarakat Indonesia yang siap kerja. Akibatnya kita tidak bisa bergerak cepat karena harus mendidik mereka mulai dari awal. Nah, untuk agar perkembangan ini tetap berada di jalur positif, maka diperlukan regulasi yang tepat dan cepat untuk mengimbangi perkembangan investasi yang kian pesat gitu. Selanjutnya ada tantangan aspek dalam keuangan syariah. Nah, dalam tantangan ini terdapat data laporan perkembangan keuangan syariah yang mengalami penurunan penyaluran pembiayaan terhadap sektor UMKM oleh perbankan syariah. Karena pembiayaan yang disalurkan perbankan syariah untuk kategori usaha selama 2015 itu didominasi oleh sektor non UMKM, baik di sisi modal kerja maupun